hukumnya beli baju muslim pakai diskon Natal? Rasanya nggak berlebihan kalau predikat jawara platform digital tahun 2021 kita berikan kepada TikTok. Sejak diluncurkan pada 2016, TikTok perlahan mengubah cara kita mengonsumsi konten dan bersosialisasi di internet. Facebook membuat kita terkoneksi. Twitter membuat kita riuh bercakap-cakap. Instagram mampangin aktivitas kamu lewat gambar yang cakep-cakep. YouTube ngasih kamu hiburan dan edukasi dalam video-video yang relatif panjang. Lalu datanglah TikTok yang membuat netizen terbiasa mengkonsumsi dan mengkreasi video pendek. Sekarang pengguna internet muda nggak asing lagi untuk menonton, berjoget, dan membuat konten-konten video pendek lewat platform ini. September tahun ini, jumlah pengguna aktif TikTok secara global mencapai 1 miliar atau meningkat sebanyak 45% sejak Juli 2020. Tingkat pertumbuhan pengguna TikTok memang mengesankan, apalagi jika dibandingkan dengan medsos lain seperti Facebook dan Instagram. Bila pertumbuhan pengguna Facebook dan Instagram setiap tahunnya rata-rata hanya 5-10%, TikTok justru melesat dengan 30%. Dibandingkan YouTube, TikTok menang jauh. 5 tahun terakhir pertumbuhan pengguna YouTube turun dari yang tadinya 13% pada 2016 menjadi 4,9% pada 2021. Gak hanya itu, TikTok juga mengalahkan YouTube soal durasi pengguna menikmati konten. Di Amerika Serikat, orang rata-rata bisa menghabiskan 24 jam per bulannya untuk menikmati konten-konten di TikTok. Angka ini unggul ketimbang YouTube yang hanya mengumpulkan 22 jam 40 menit. Nah, performa TikTok akhirnya membuat platform lain meluncurkan fitur yang gak jauh beda dari TikTok. Di YouTube ada YouTube Shorts, sedangkan di Instagram kamu pasti udah banyak kejajal Reels. Tahun ini, keduanya bisa diakses pengguna di Indonesia. Kejayaan TikTok tahun ini nggak didapat dengan mudah. Kamu masih ingat video ini? Ketika awal muncul, TikTok dicap sebagai aplikasi yang norak. Bahkan ia diblokir di beberapa negara karena alasan keamanan data pribadi. Kominfo juga sempat memblokir aplikasi ini di Indonesia pada 2018. Tapi, kemudian banyak pesohor dan pejabat publik bikin video joget di platform ini. Gak cuma joget-joget, tahun ini TikTok juga membantu mengkampanyekan vaksinasi COVID-19. Coba deh, tonton video tentang vaksin ini yang udah disukai lebih dari 1,2 juta orang. You need to make this. What is it? It's a part of a virus. A virus? Just a part of it, not the actual virus. They're called COVID-19. They have 4 cans and they're coming. 4 cans? Video sejenis itu di TikTok bikin penjelasan sains tentang vaksin yang rumit lebih mudah diterima warganet. Di Indonesia, sejumlah tren menghiasi TikTok tahun ini. Mama mau ngapel karena kakakmu yang mana sini tak mau ngapel. Jadi mama lah yang ngapel. Panik lah, masa enggak? Pamit pergi, apa kabar wong sing tahu tak sayang? Apa kabar wong sing tahu tak kawin nyaman susah. Meski begitu, ada beberapa masalah yang mesti diselesaikan TikTok. Misalnya, batasan umur untuk mengakses konten-konten dewasa, serta isu hak cipta program televisi hingga film yang diunggah ke TikTok. Nah, kalau kamu udah ngejajal bikin konten di TikTok belum?